Halo semua, perkenalkan kami tim super dari kelas Kewirausahaan B. Tentunya teman-teman semua sudah akrab dalam pembuatan dan pengisian survei, bukan? Kami menyadari adanya masalah dalam kegiatan survei, yakni sulitnya mencari dan mencapai target responden yang dibutuhkan. Kami ingin memberikan kemudahan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bentuk survei dengan cara mempertemukan peneliti dengan responden dalam suatu platform yang sama, di mana nantinya responden juga akan mendapatkan imbalan ketika membantu para peneliti. Kami berinovasi untuk membuat aplikasi Surplus, yaitu platform berbasis aplikasi yang menghubungkan peneliti dengan responden yang memenuhi kriteria dengan prinsip mutualisme. Pada Surplus akan terdapat beberapa fitur, di antaranya recommendation ads sehingga membuat survei mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Kemudian custom respondent criterion, yaitu menyaring pengguna dengan data yang memenuhi kriteria, dan yang terakhir ada data verification untuk menjamin respon yang kredibel. Dengan adanya fitur tersebut dapat menjadi solusi yang solutif terhadap permasalahan survei konvensional yang sering dihadapi peneliti. Selanjutnya, berdasarkan dari fitur-fitur yang kami berikan, kami menawarkan price list dengan initial rate yaitu 300.000 untuk 10 pertanyaan dan 25 responden. Lalu dengan adanya fitur customize respondent criterion, kami mengkategorikan kriteria tersebut menjadi 3 kategori, yaitu basic, intermediate, dan advance. Yang artinya setelah peneliti memasukkan kriteria dan target yang mereka butuhkan, maka sistem dari Surplus akan mengkategorikan dan mengkalkulasi kebutuhan peneliti menjadi sebuah rincian biaya yang nantinya akan dibayarkan oleh peneliti. Untuk tambahan seperti responden, pertanyaan, dan recommendation ads, maka akan diberlakukan penambahan biaya sesuai dengan kategorinya seperti pada video berikut ini. Pada bagian operasional, dapat dilihat tahapan metode pelaksanaan PKMK Surplus kami di sisi sebelah kiri, yaitu mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, sampai pada tahapan produksi dengan detail kegiatan seperti yang tertera pada video ini. Tahapan akhir metode pelaksanaan kami yaitu pembuatan aplikasi Surplus dengan alur pemakaian aplikasi yang dapat dilihat pada sisi sebelah kanan. Pengguna dapat memulai menggunakan aplikasi dengan registrasi dan memasukkan data diri yang akan menjadi database Surplus yang akan dilanjutkan ke tahap login ke dalam aplikasi. Setelah login, responden dan peneliti dapat langsung menggunakan aplikasi Surplus. Peneliti dapat membuat kuesioner dan menyelesaikan transaksi, sedangkan responden dapat langsung memilih kuesioner yang ingin diisi. Kemudian, setelah jawaban responden terverifikasi oleh sistem, responden akan langsung mendapatkan koin yang dapat dikonversi ke dalam uang. Lalu masuk ke bagian marketing, terdapat segmenting yang dibagi menjadi 4, yaitu geografi, demografis, psikografis, dan behavioral. Terdapat 3 warna pada tabel tersebut, di mana yang hijau menandakan bahwa segmenting ini diperuntukkan bagi peneliti dan responden, kuning diperuntukkan untuk responden saja, dan biru untuk peneliti saja. Surplus memiliki positioning sebagai sarana bagi peneliti dan responden yang akurat, valid, dan teknologi based. Selanjutnya kita akan memasuki customer journey map, di mana ada 5 tahap yang dimulai dari user akan mencari media untuk menyebarkan survei melalui berbagai media sosial ataupun internet, dan kemudian akan mempertimbangkan beberapa opsi yang ada sampai pada akhirnya mereka akan memilih Surplus sebagai aplikasi yang akan mereka gunakan dengan beberapa pertimbangan. Kemudian masuk ke dalam tahap di mana para user mulai menggunakan dan melakukan transaksi di aplikasi Surplus, dan diakhiri oleh user yang akan menceritakan pengalaman penggunaan Surplus kepada orang lain yang membutuhkan layanan tersebut. Investasi awal terdiri dari capital expenditure dan networking capital dengan total 10 juta yang diperoleh dari pendanaan modal perusahaan. Biaya riset diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Biaya aplikasi merupakan biaya pembuatan aplikasi, dan yang terakhir ada biaya pemasaran untuk meningkatkan brand awareness pada saat sebelum launching produk hingga masa peluncuran produk. Untuk biaya gaji sendiri berjumlah 23 juta per bulan yang akan dibayarkan pada tahun pertama setelah kegiatan operasional berlangsung, sehingga tidak masuk ke dalam investasi awal. Kemudian terdapat biaya yang diperlukan untuk menunjang aplikasi ini, antara lain biaya cloud, storage, server, pemeliharaan, administrasi, pemasaran, dan keperluan lainnya. Kami mentargetkan untuk menerima pendapatan bulanan sebesar 60 juta, yang berarti terdapat 150 peneliti yang menggunakan layanan kami dengan kriteria basic responden. Perhitungan cost of goods sold adalah biaya yang dikeluarkan Surplus untuk membayar responden yang telah berkontribusi untuk mengisi kuesioner. Kami juga menghitung tingkat pengembalian rata-rata atau WACC yang diperoleh dari perhitungan WACC yang mempertimbangkan tax rate, deposito rate, dan interest rate. Kami melakukan analisis kelayakan bisnis selama 5 tahun dengan menghitung net profit dan free cash flow yang dapat dilihat pada tabel.
Ini menunjukkan bahwa surplus dapat berkembang dengan baik. Hasil dari analisis ini menghasilkan internal rate of return sebesar 93%. Nilai laba bersih saat ini senilai positif sebesar 53 juta dan payback period akan tercapai pada bulan ke-16.